Untuk menulis itu bukan suatu yang saya pikirkan sebelumnya. Makanya di buku ini, di akhir, ya belum tentu kita bisa menemukan. Makanya di mana akan menemukan sosok jawaban apa itu makhluk ayah. Untuk para suami ya, mungkin teman-teman yang menjadi suami, menjadi calon suami, menjadi laki-laki, ya berusaha untuk menjadi sosok pemimpin yang benar-benar bisa melindungi. Karena laki-laki itu kalau di dalam Islam itu melindungi beberapa wanita. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Citra Dimurtiningsi, mahasiswa Psikologi Islam. Kita kembali lagi dengan podcast Ngopsi ya. Di sini kita ada narasumber yaitu rekan saya yang bernama Pak Vicky Purwadi Putra Sawaludin. Gimana kabarnya Pak Vicky? ya alhamdulillah Mbak Cici. Gimana Mbak Cici, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Malam ini kita mau bahas review-review sedikit nih tentang novelnya Pak Vicky yang berjudul Ayah Itu Makhluk Apa. Boleh ya kita minta reviewnya dari Pak Vicky? Siap. Oke, sebelumnya Pak Vicky ini kegiatan sehari-hari apa ya kalau boleh tahu? Bisa diceritakan nih sama teman-teman yang lain. Baik teman-teman semuanya, sebenarnya saya kesehariannya adalah sebagai pendamping remaja berkebutuhan khusus ya, khususnya autis. Dan selain itu juga sebagai mahasiswa di Fakultas Psikologi Islam di INSIP. Dan menulis itu bukan suatu yang sebenarnya ya, bukan suatu yang ada di benak pikiran saya. Jadi gitu Mbak Cici. Terus Pak Vicky ini mendapat inspirasi di balik penulisan novel Ayah Itu Makhluk Apa dari mana Pak Vicky? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kenapa sih kok saya terinspirasi untuk menulis sebuah novel atau sebuah buku yang berjudul Ayah Itu Makhluk Apa? Jadi memang tadi ya, seperti yang saya tadi katakan sebelumnya, bahwa untuk menulis itu bukan suatu yang saya pikirkan sebelumnya. Tapi karena ada hal unek-unek yang sudah lama dipendam dan pengen disampaikan, dan berharap menjadi sebuah inspirasi untuk yang lain juga. Dan alhamdulillah itu ada teman menjerumuskan ya, dari tanda kutip menjerumuskan saya ke dunia tulis menulis. Ya, Pak Vicky coba nulis gitu. Ternyata ada event menulis, kemudian saya coba ikut. Nah, terus kenapa kok saya menulis ini? Gitu. Ya memang ada hal ya. Ada memang dari segi pengalaman perjalanan saya secara pribadi, kemudian melihat dari lingkungan sekitar yang menjadi fokus saya ya, karena pengalaman saya itu, maka saya fokusnya di situ. Nah, fokus di mana itu ya terkait masalah keayahan. Nah, kenapa saya mengambil fokus keayahan? Ya karena memang ada perjalanan hidup saya yang ada momen, ada perjalanan yang sosok ini tidak ada. Makanya kenapa ayah itu makhluk apa? Kan kelihatannya serem banget gitu ya. Serem banget. Ayah makhluk alien, apa sebuah kayak dinosaurus atau seperti apa? Atau makhluk halus. Nah, makanya dengan rasa keingintahuan itu yang besar, maka saya buat judul Ayah Itu Makhluk Apa, untuk menggambarkan kebingungan seseorang untuk mencari sosok yang bernama ayah. Gitu Mbak Cici. Ya. Pak Vicky mendefinisikan sosok ayah ini seperti apa Pak Vicky? Jadi kayak apa ya? Ayah itu tuh sebenarnya makhluk apa sih? Ya. Nah, itu. Yang sampai saat ini juga saya sendiri tidak tahu apa definisi ayah. Makanya di buku ini, di akhir, ya belum tentu kita bisa menemukan. Makanya di mana akan menemukan sosok jawaban apa itu makhluk ayah? Ya mungkin ada di beberapa
part dalam kehidupan kita, ada di beberapa momen di kehidupan kita, ada di sosok-sosok yang mungkin ketemu di kehidupan kita gitu. Jadi apa definisi ayah? Ya saya sendiri bingung. Kenapa bingung? Ya karena bingung itu saya bikin buku ini. Dari kebingungan itu saya membuat buku Ayah itu makhluk apa gitu. Nah jawabannya nanti ya bisa di masing-masing pembaca, dan di akhir dari buku ini ada beberapa yang memang saya selipkan bahwa ternyata tuh ayah itu seperti ini. Jadi memang perlu membaca. Bagaimana proses Pak Vicky dalam menulis novel ini tuh seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, baik Mbak Cici. Jadi gimana sih proses kok saya akhirnya membuat novel ini? Jadi memang novel ini terinspirasi yang tadi saya sampaikan, bahwa ini terinspirasi ada beberapa pengalaman saya dan juga dari observasi saya di sekitar, gitu ya. Dan memang selain dari pengalaman-pengalaman yang saya rasakan, kemudian ada melihat dari kasus-kasus di luar, kemudian ada banyak anak-anak yang juga mungkin akan mempertanyakan itu, dan ditambah lagi sesuai yang kemarin pernah Madam Cuplik ketika memberikan testimoni ini, bahwa Indonesia itu berada di tingkat ketiga, ya, ketiga dalam kasus fatherless, ya. Jadi sosok ayah itu tidak begitu banyak hadir dalam kehidupan seorang anak. Dan di beberapa studi penelitian juga bahwa ada 80% anak Indonesia itu tidak merasakan sosok ayah. Sehingga rasanya saya perlu ini menyampaikan ini. Ini karena ini juga apa yang saya rasakan gitu. Saya rasakan selama ini, dan sampai saya sudah punya anak itu masih saya pertanyakan gitu. Apalagi ketika sudah punya anak, sudah menjadi sosok ayah. Loh, ayah itu apa? Kok tiba-tiba saya menjadi ayah dan harus memberikan edukasi kepada anak-anak? Tapi saya masih bingung apa itu sosok seperti ayah. Makanya di dalam buku ini saya siratkan. Jadi buku Ayah itu makhluk apa itu mengambil dari sudut pandang orang pertama. Jadi sudut pandang orang pertama itu adalah isinya adalah kata aku, diwakilkan tokoh karakter utamanya itu adalah diwakilkan dengan kata aku. Jadi di dalamnya ya kayak banyak istilah-istilah kata-kata aku gitu. Jadi kayak seperti ini ya, saya contohkan misalnya. Misal aku nyaris tersendat udara, Aira yang sedang mendengar musik langsung terlepas salah satu earphone-nya dan menoleh ke arah kami. Tata yang sedang sibuk melihat kupu-kupu menatapku dengan mata membulat penuh rasa ingin tahu. Nah, ini kan menggunakan kata aku. Jadi saya berharap dengan buku ini pembaca bisa menempatkan dirinya sebagai aku itu. Gitu. Jadi siapapun yang membaca, ya ini adalah kisahnya. Gitu. Harapannya seperti itu. Itu sih Mbak. Jadi banyak refleksi yang ada di dalam buku ini yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Misal Mbak Cici yang baca, ya nanti mungkin bisa memposisikan sendiri gitu. Misalnya Mbak Cici udah baca, wah ternyata seperti itu gitu. Atau ada beberapa testimoni dari pembaca yang lain nih, bahwa dia belum pernah, dia itu hidupnya baik-baik saja gitu ya. Hidupnya baik-baik saja, punya ayah, punya ibu, lengkap lah, bahagia gitu. Kemudian menjadi cewek ini perempuan yang ya tangguh gitu, yang tomboy gitu, dan tidak mudah menangis. Tapi ketika membaca buku ini, dia merasakan bahwa dia di posisi dia sedang mencari ayah juga gitu. Ketika di bab pertengahan itu kan saya di bab pertengahan itu adalah menjelaskan tentang masa kecil aku itu seperti apa gitu. Jadi ketika dia membaca bagian itu, dia merasa bahwa dia juga ikut mencari sosok ayah itu seperti apa, sampai akhirnya dia cerita bahwa akhirnya saya menangis gitu kan gitu. Jadi ya bisa dari sudut pandang pembaca sendiri gitu.
Mungkin ada beberapa nilai positifnya ya Pak ya. Juga kan tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia ini nilai federalisnya tuh ada di tingkat ketiga seperti itu. Mungkin dari novel ini juga kita bisa belajar dari kayak sosok ayah itu seperti apa. Mungkin kita bisa belajar dari banyak dari belajar mungkin kita bisa belajar mengetahui bahwa sosok kehadiran ayah itu sangat berarti bagi anak muda zaman sekarang ya Pak Vicky ya. Ya, betul. Jadi Apalagi kalau dengan anak-anak yang tidak ada peran ayahnya sama sekali. Menurut pandangan Pak Vicky itu bagaimana? ya, setelah yang saya lihat gitu ya, saya juga kan beberapa kali juga ikut dalam event-event sosial ya, kayak santunan yatim, kemudian ya sosial lainnya ya, gitu yang berkaitan dengan yatim. Jadi ada beberapa yang saya soroti itu. Bahkan kalau anak yatim itu adalah anak yang meninggal oleh ayahnya. Iya. Nah, ternyata ada dari beberapa itu tuh disetorkan ke saya, Pak ini tolong juga ikut diberikan santunan. Loh ini siapa? Bukan yatim, bukan piatu. Ini siapa? Ini anak terlantar. Siapa kok? Apa ada istilah anak terlantar gitu ya? Ternyata apa? Definisi dari anak terlantar dari yang ngasih saya data itu, bahwa anak terlantar itu adalah korban dari perceraian. Kemudian anak itu dibawa oleh ibunya dan ayahnya tidak ngurusin lagi. Jadi tidak memberikan nafkah kepada anaknya, tidak memberikan tidak menengok dan sebagainya ya. Nah ini juga menjadi sebuah ironi ya ketika anak kenapa menjadi korban juga gitu. Padahal kan anak itu seharusnya tidak menjadi korban dalam konflik antara suami istri gitu ya, karena ya anaknya suami, anaknya istri juga gitu kan. Nah itu yang menjadi sorotan saya juga, kok ada terjadi seperti itu, dan itu angkanya banyak gitu. Dari yatim dan anak tadi ya, anak terlantar dan kata kutip tadi ya, terlantar itu banyakan itu gitu. Loh kok banyakan ini gitu. Ya ini suaminya ayahnya di sini tapi nggak ngurusin, kan jadi kirain sedih juga. Dan itu yang saya rasakan ketika saya masih kecil gitu. Jadi ada pengalaman pribadi dan juga melihat situasi di zaman sekarang gitu. Ya, mungkin ada beberapa bisa jadi contoh edukasi untuk para ayah ya Pak Vicky ya. Mungkin bisa kali Pak Vicky berikan tips-tips apa sih kayak peran sosok ayah itu dalam sebuah keluarga? Ya, tip untuk menjadi ayah memang agak sulit ya, karena saya sebagai sosok ayah. Kenapa saya membuat buku ini adalah suatu keresahan saya sebagai ayah yang memang tidak mendapatkan apa itu ayah gitu, karena tidak mendapatkan kasih sayang ya. Kalau tanda kutip tadi ada kayak anak terlantar aja gitu. Jadi tidak ada kasih sayang dari seorang ayah. Dan kehidupan saya di masa kecil itu ya memang berada di situasi diasuh oleh para perempuan, ibu saya sebagai ibu dan sebagai tulang punggung, akhirnya kan tadinya tulang rusuk jadi tulang punggung yang harus mencari memenuhi kebutuhan gitu. Nah itu kan menjadi kebingungan kalau ketika kita masih kecil itu, ketika kita belajar di SD ya, bahwa ayah bekerja di kantor, ibu memasak di dapur. Nah ini kenapa menjadi ibu yang mau bekerja gitu kan, kita sebagai anak kecil kan kok bisa gini gitu. Apalagi kemudian dititipkan ke seorang nenek karena kakek sudah meninggal, otomatis kan nenek perempuan. Dari situ makanya ada beberapa gejolak-gejolak atau suatu dilema di dalam pikiran saya sendiri, apa sebenarnya sosok ayah. Nah tiba saatnya ketika saya menjadi seorang ayah dari 3 orang putri. Makanya kenapa
saya sampaikan di sini sebelumnya sebelum tip ya Kak ini. Jadi Iya, Kak. Di buku ini ada 3 bagian. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah ketika tokoh karakter utama itu ketika sudah menjadi dewasa, sudah menjadi anak, sudah mempunyai anak, dan kemudian sedang bercengkrama bersama anak-anaknya. Itu sudah menjadi sosok ayah ya. Tetapi di dalam benaknya masih ada kebingungan. Gimana sih jadi ayah yang baik? Apakah ayah yang baik itu ayah yang dilihatnya? Kebanyakan ayah itu ya suka mancing di sana, tuh, yang suka mancing, yang suka ngopi di warung atau di mana. Nah, apakah itu sosok ayah yang baik untuk putri-putrinya, untuk anak-anaknya? Nah, itu menjadi sebuah kebingungan, tapi anaknya ini memberikan suatu semangat atau memberikan ini ya validasi ya sebenarnya, bahwa ayah kamu itu sudah menjadi ayah yang baik, sudah menjadi ayah yang hadir di kehidupan kami, sudah menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya, dan sudah tidak perlu menyalahkan diri sendiri gitu. Itu kan diberikan semangat oleh di sini kan ada tokoh namanya Aira, anak sulungnya, kemudian ada Lili, anak Caca gitu. Diberikan semangat dari situ. Betul-betul kenapa sih sebenarnya kebingungan ini terjadi? Ya ternyata di sini saya coba kutip masa kecilnya. Jadi di tengah-tengah itu adalah tentang masa kecilnya, flashback. Oh ternyata masa kecilnya itu ya seperti itu yang tadi saya jelaskan. Orang tidak mengenal sosok ayah itu seperti apa nggak tahu. Terus ada bayangan ingatan waktu kecil ketika ada yang jatuh, ketika di sini ada digigit anjing, terus ada yang gendong, apakah itu sosok ayah yang menggendong itu gitu. Masih berupa mengembalikan memorinya, ayah kan bukan ya, atau jangan-jangan ayahku adalah seorang superhero yang hanya muncul ketika ada musuh dan kemudian hilang gitu. Jadi sosoknya misterius dan dirahasiakan, dan ini menjadi sebuah pertanyaan waktu kecil itu. Dan ditambah lagi banyak teman-temannya yang memamerkan, oh ayahku tuh ini, ayahku ini, dan dia tidak bisa memamerkan apa-apa. Dan itu kan menjadi sedih juga gitu. Nah, kemudian di akhir sosok tokoh ini mencoba, ya sudahlah, memang sudah menjadi ayah dan sudah tahu bahwa masa kecilnya seperti itu. Masa saya harus sama dengan apa yang saya alami kan gitu kan. Nah, makanya ada sebuah tip ya gimana caranya hadir di dalam kehidupan anak-anak. Di akhir itu ada quotes yang saya tuliskan yang menjadi tip. Boleh nanti teman-teman yang mau membaca silakan. Tipsnya quote-nya apa? Ya rahasia. Silakan membaca bukunya. Iya. Gitu aja. Oke, lalu bagaimana peran Pak Vicky sendiri di keluarga Pak Vicky menjadi sosok ayah yang baik untuk keluarga di tengah-tengah kesibukan Pak Vicky sendiri itu bagaimana Pak? Ya, karena saya sudah menjadi seorang ayah ya dari 3 orang putri, ya mau nggak mau saya harus belajar ya. Dengan pengalaman yang saya miliki ini pribadi ya, bahwa saya harus belajar bagaimana menjadi ayah yang baik. Walaupun ya sama yang di tokoh di buku ini, ya saya juga merasa kebingungan juga dengan bagaimana menjadi ayah yang baik dan masih butuh validasi. Bahkan anak-anak saya juga enggak, Abi, udah bagus, udah baik. Tapi saya juga masih merasa belum gitu ya. Dan saya harus mencoba untuk hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian ya akhirnya saya berupaya menjadi sosok Abi yang bisa mereka lihat gitu ya, lihat secara nyata gitu, bahwa oh ini abiku datang, oh abiku ada gitu. Kemudian abiku memberikan motivasi kepadaku, memberikan semangat, memberikan dukungan gitu. Bahkan saya perlebar. Kenapa saya perlebar? Jadi pernah satu saat saya ikut coaching bahwa ya tentang ayah.
oke, akhirnya bikin project gimana menjadi ayah yang baik. Ya akhirnya ya tadi saya harus mencoba untuk itu, dan salah satu produknya ya saya kayaknya perlu untuk memberikan berbagi inspirasi kepada para ayah ya, melalui buku ini juga. Ini buku Ayah itu Makhluk Apa. Nah, kemudian selain itu juga saya memosikan menjadi ayah para keponakan. Jadi kayak keponakan, kemudian kayak tetangga-tetangga juga gitu. Anaknya itu pada manggilnya ke saya ya Abi gitu. Walaupun biasanya kan manggilnya kan Om, misalnya Pak D apa Wak. Nggak ke saya nggak gitu. Jadi ya ke saya ke Abi. Jadi saya juga berusaha untuk menempatkan saya menjadi abinya mereka semua, menjadi sosok ayah untuk mereka semua sebagai upaya saya menutup masa lalu saya yang kehilangan sosok itu. Semua saya yang akhirnya menuliskan Ayah Itu Makhluk Apa, seperti itu. Iya. Mungkin ada kayak beberapa respon dari pembaca sejauh ini tentang novel Ayah Itu Makhluk Apa. Mungkin ada beberapa mungkin bisa diceritakan yang dimana bisa menarik perhatian Pak Vicky gitu dalam memberikan testimoni kepada pembaca memberikan testimoni kepada Pak Vicky. Ya, betul. Jadi testimoni dari pembaca itu menjadikan saya juga semangat juga ya untuk kemudian menulis gitu. Dan alhamdulillah ternyata dengan mendengarkan testimoni dari pembaca itu, pesan saya di dalam buku ini tersampaikan gitu. Jadi memang buku ini tidak saya langsung beli banyak, cetak banyak terus kemudian sebar enggak. Yang memang merasa relate dengan keadaan ini silahkan gitu. Karena biar pesan itu tersampaikan. Dan testimoninya ya di awal saya baca nangis, saya merasa saya di posisi itu, saya berasa di ini, dan kemudian kisahnya hampir sama dengan kisahku gitu. Terus kemudian ada yang memang saya juga kehilangan seorang ayah, saya juga menjadi ayah yang kayaknya kurang bagus. Terus dengan membaca ini banyak istilahnya quote yang bisa teringat di dalam kepala. Ternyata sosok ayah itu seperti itu. Dan banyak juga ya yang dari pihak ayah maupun dari sosok seorang ibu, seorang istri, suami. Tadi barusan saya kan ada beberapa buku yang memang dibagikan ke guru ya, ada guru di Spektrum dan memang menantikan dan mereka merasa ini penting ini buat hadiah, sebagai hadiah untuk suamiku, untuk ayahku, untuk anak laki-lakiku. Bahkan tadi banyak yang tolong Pak Vicky tuliskan pesan untuk suamiku. Jadi tolong sampaikan kepada anakku, nanti ini saya akan hadiahkan kepada anakku. Saya berharap karena anak-anakku juga tidak mempunyai sosok ayah, jadi ada single parent gitu ya, kemudian ya ibunya doang ngasuh 3 anak gitu. Terus berharap ini menjadi motivasi untuk mereka bahwa ayah itu ya memang ya kita sebagai laki-laki harus menjadi sosok yang melindungi dan sebagainya. Dan yang unik lagi testimoni ya, kalau bicara testimoni bahwa ya mereka pada kaget ya karena tadi saya sebelumnya tidak pernah menulis, dan ada beberapa yang menanyakan, Pak Vicky itu di psikologi Islam insip itu di mana sih? Nah, ini yang jadi ini ya, dengan buku ini akhirnya jadi terpromosikan insip juga. Akhirnya saya menjelaskan insipnya juga kan. Ya insip di sana, di programnya ini gitu. Ternyata ada di pelosok sana. Ya memang ya Malang agak pelosok ya. Iya. Pada tahu. Nah itu ya, dengan testimoni itu yang membuat saya ya bahagia lah. Akhirnya unek-unek yang saya rasakan saya pendam sendiri, saya pengen ceritakan tetapi takutnya lebay gitu aja, lebay. Nah akhirnya menjadi sebuah
buku yang bisa dinikmatin, bisa dibaca, bisa direnungkan, menjadi pelajaran, itu sesuatu uh, yang membanggakan buat diri saya sendiri, dan saya bahagia banget. Itu sih, Mbak. Mungkin apakah Pak Vicky nanti ada rencana lanjutan dalam membuat karya novel kembali atau tidak, Pak Vicky? Insya Allah saya akan lanjutkan dari Ayah itu makhluk apa. Nanti saya saya pengen satu buku kelanjutan dari Ayah itu makhluk apa. Ketika sudah menemukan sosok ayah itu seperti apa di dalam buku ini, maka menjadi ayah itu harus seperti ini, gitu. Saya pengen membuat sebuah buku terkait tentang apa ya? Tentang sebuah boleh Pak Vicky di-spill. Ya, sebuah pesan dari seorang ayah. Insya Allah. Semoga ada waktu dan kesempatan. Amin. Semoga segera tercapai kembali ya Pak Vicky ya. Amin. Mungkin sebelum kita tutup bisa memberikan kayak pesan apa yang ingin Pak Vicky sampaikan kepada para pendengar kita ini. Yang dimana mungkin ada beberapa pendengar kita mungkin sedang berjuang memahami sosok ayah itu seperti apa dalam hidup mereka. Mungkin saya akan sebuah pesan ya, sebagaimana di buku ini juga, pesan untuk para ayah yang sekarang sudah menjadi ayah, tolong hadir di kehidupan anak-anak ya. Karena mereka nanti akan mencari apa sih ayahku, kontribusi ayah pada diriku gitu. Kalau kita tidak hadir ketika anak itu membutuhkan, maka akan dikenang sampai seumur hidupnya gitu. Saya tidak merasakan ada sosok ayah gitu. Segalak-galaknya ayah itu pasti akan diingat juga sama anak. Walaupun dengan misalnya pola asuh dari ayah itu berbeda-beda ya, ada yang galak, tapi banyak yang mengatakan bahwa karena galak itu mendisiplinkan, galak itu yang bikin kangen ya. Nah, tapi bentuk itu kan, galak itu juga bentuk hadir ya. Jadi apalagi kalau kita hadir dalam bentuk kasih sayang yang baik, kasih sayang yang dengan memberikan kasih sayang yang baik yang dibutuhkan oleh anak. Ini untuk ayah. Untuk para suami ya, mungkin teman-teman yang menjadi suami, menjadi calon suami, menjadi laki-laki, ya berusaha untuk menjadi sosok pemimpin yang benar-benar bisa melindungi. Karena laki-laki itu kalau di dalam Islam itu melindungi beberapa wanita. Yang pertama, melindungi ibunya, kemudian melindungi istrinya, kemudian melindungi anak-anak perempuannya, kemudian ada lagi melindungi saudara perempuannya. Jadi laki-laki itu tugasnya berat. Maka menjadi laki-laki yang harus bertanggung jawab dan harus menjadi kuat dan tangguh gitu ya, untuk mengemban tugas itu gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang baca mungkin ya, yang selalu menjadi posisi masih anak gitu. Ya, ayahmu sedang berjuang ya. Ayahmu sedang berjuang untuk berusaha hadir dalam bentuk apapun. Ayah itu akan hadir dalam bentuk apapun yang dia bisa. Makanya kenapa kadang ayah itu juga tidak bisa mengungkapkan langsung I love you nak, aku sayang kamu nak, tapi dalam bentuk lain. Tidak semuanya terus nak, aku sayang kamu nak, kamu gini. Tidak semuanya ayah akan seperti itu. Kadang dia akan mengungkapkan perasaan itu dengan bentuk-bentuk yang lain, dengan bentuk tanggung jawabnya, bentuk ketegasannya, bentuk dalam perlindungan di luarnya, atau dalam bentuk pikirannya. Mikir gimana ya menjadi ayah buat anakku, gimana ya biar saya bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya gitu. Seperti itu. Gitu sih, Mbak. Satu lagi untuk para perempuan dan juga wanita, perempuan dan istri ya. Iya, boleh. Harus selalu mendampingi, harus selalu mendidik, karena perempuan inilah menjadikan sosok laki-laki, sosok ayah yang di masa depan. Oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Vicky atas ilmu sharing-sharingnya untuk kita semua.
mungkin bisa dijadikan pembelajaran untuk sosok ayah ataupun sosok ibu, perannya itu seperti apa. Dan juga mungkin cukup itu saja, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Vicky dan juga teman-teman yang lain yang udah hadir untuk menemani kita pada malam ini. Mungkin cukup itu saja saya ucapkan kepada pendengar malam ini. Mungkin bisa kita next program selanjutnya ke Ngopsi podcast Ngopsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.